beberapa orang ulama besar yang ada di hati rakyat. Ya. Berarti kan itu demokrasi, Ya. ya kan? Jadi ulama yang ada duduk di Ya. majelis faqih itu Ya. bukan bukan ulama yang tidak disetujui oleh rakyat, Ya. gitu. Dan bukan hasil pilihan voting, tapi itu satu rasa demokrasi yang terjadi begitu saja. Jadi ketika Imam Khomeini menggulingkan Reza Pahlavi, itu saya menggulingkan kalian berdasarkan maunya rakyat. Nah, rakyat ini ternyata bukan bersifat kuantitatif kan. Berapa rakyat yang mendukung beliau, itu sifatnya kualitatif gitu. Ini demokrasi kualitatif, demokrasi yang sejati justru ada di Iran menurut saya. Saya bukan politisi, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baladika para tanda Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, saya Mr. Topik dan Pura Gajati kita, Ngisan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini yang kita akan membahas tentang spiritualitas dan demokrasi Iran. Ya. Demokrasi Jadi kan, Iran? Iya. Jadi kan yang menarik begini, yang kita lihat kan Iran itu sendirian kan. Istilahnya kita melihat kan dia dibombardir lah istilahnya oleh Amerika dan Israel. Tapi dia istilahnya tetap berdiri tegak, bahkan berani melawan gitu. Artinya sebenarnya ada apa sih yang satu di pemimpin mereka gitu ya. Kedua di masyarakatnya yang memang kok kompak terus juga berani gitu. Itu sih yang dia itu demokrasi yang unik ya. Jadi Iran justru menurut saya negara paling demokratis di atas muka bumi yang real, bukan hipokrit ya. Kalau Amerika itu demokrasinya demokrasi hipokrit. Satu sisi dia mengajarkan demokrasi ke negara yang lain, ya. Tapi di sisi lain dia nggak demokrasi sama sekali gitu. Artinya calon presiden kan dari Demokrat ataupun Republik, dua-duanya sudah disetting. Ya, manapun yang jadi, artinya satu kepentingan monarkis itu sudah ada di sana. Jadi itu nggak murni dari kehendak rakyat sebenarnya, tapi kehendak elit ya, elit global lah, gampangnya gitu kalau di Amerika. Tapi kalau di Iran kita nyebutnya teokrasi, ya kan, negara berdasarkan agama. Tetapi disetujui oleh mayoritas rakyat gitu. Dengan cinta malah disetujui. Jadi sebenarnya bukan teokrasi gitu, tapi demokrasi yang sejati justru di Iran itu. Nah, yang menarik kan di Iran tuh ada wilayatul faqih kan, wilayatul faqih gitu. Nah itu gimana? Seberapa besar satu wilayatul faqih itu? Karena begini dulu, barangkali Baladika para tanda belum paham jelas apa itu wilayatul faqih. Satu saya minta sedikit dari penjelasan tentang itu. Terus juga seberapa besar peran konsep yang dikonsepkan oleh istilahnya pencetus revolusi gitu, Iran itu gitu ya. Kan gini, wilayatul faqih itu dibangun oleh Imam Khomeini ya, Imam Khomeini. Tapi itu kan Imam Khomeini kan saya membangun ini berdasarkan persetujuan dari rakyat. Nah, yang menarik itu demokrasi tidak berbasis dengan pemilihan. Ya, kalau di kita kan yang namanya demokrasi itu basicnya itu adalah voting kan. Ada pilkada, ada pilpres dan lain-lain. Ya, tapi di Iran itu demokrasi itu berdasarkan musyawarah rakyat, kesepakatan rakyat, yang bahkan kesepakatan itu sifatnya sangat sangat kultural dan bahkan spiritual. Gitu. Rakyat memilih. Gitu. Sebenarnya yang memilih mengangkat Imam Khomeini menjadi pemimpin revolusi itu ya rakyat Iran dan memilih dengan cinta, kan? Seperti itu. Sampai dilanjutkan dengan adanya konsep wilayatul faqih yang itu di atas semuanya. Kalau di sini mandataris dari presiden, kan presiden itu mandataris MPR kan, presiden mandataris. Jadi ada MPR yang milih presiden kalau dulu kan gitu kan. Ya. Nah, yang memberi mandat kepada presiden di sana semacam itu
tidak banyak orang yang menduduki di situ, hanya beberapa orang ulama besar yang ada di hati rakyat. Berarti kan itu demokrasi, ya kan? Jadi ulama yang ada duduk di majelis faqih itu bukan bukan ulama yang tidak disetujui oleh rakyat, gitu. Dan bukan hasil pilihan voting, tapi itu satu rasa demokrasi yang terjadi begitu saja. Jadi ketika Imam Khomeini menggulingkan Reza Pahlavi itu, saya menggulingkan kalian berdasarkan maunya rakyat. Nah, rakyat ini ternyata bukan bersifat kuantitatif kan. Berapa rakyat yang mendukung beliau, itu sifatnya kualitatif gitu. Ini demokrasi kualitatif, demokrasi yang sejati justru ada di Iran menurut saya. Saya bukan politisi, tapi artinya saya nggak ngerti lah urusan yang ini. Tapi yang jelas di situ saya menyebutnya hanya demokrasi yang tidak kuantitatif. Gitu. Kalau yang diajarkan oleh Amerika, diajarkan oleh negara-negara hipokrit, ya termasuk di negara kita itu demokrasi kuantitatif, demokrasi voting gitu. Tapi bukan demokrasi musyawarah. Kalau di Iran musyawarah basicnya, dan musyawarahnya itu spirituality dari warganya yang begitu kuat gitu. Ini efek dari warga yang terdidik dengan baik sebenarnya. Menarik. Gini yang dimaksud kualitatif itu satu sebenarnya kualitas apa aja, terus juga tadi yang menyinggung spiritualitas ya. Sebenarnya dibangun dari apa sih istilah spiritualitas warga Iran, terus juga pemimpinnya yang kok bisa gitu dicintai dan rakyatnya setuju gitu. Kita menyetujui apa yang kan jarang kan. Di kita aja ada misalkan ada siapa misalkan anggota DPR atau menteri bicara konsep apa gitu kan, langsung dicaci maki kan. Artinya tidak begitu mulus, padahal sebenarnya idenya bagus gitu, tapi kadang-kadang mungkin barangkali di kita ya ada trauma konsepnya aja tapi nggak jalan gitu istilahnya. Nah kalau itu kan istilahnya dia mengeluarkan konsep disetujui gitu kan, terus juga ya tadi ya, terus masalah kualitas itu kualitas apa tuh? Spiritual, intelektual ya, utamanya spiritual ya. Jadi pada saat situasi kondisi masyarakat, kan demokrasi itu kesepakatan ya, kesepakatan yang disebut dengan musyawarah atau konsensus bahasanya kan begitu ya. Satu individu dengan individu yang lain bersepakat untuk mengangkat pemimpinnya kan gitu. Nah, cuma kalau kualitas individunya ini tidak terdidik dengan baik kan akhirnya bersepakat untuk memilih pemimpin yang keliru, yang salah kan gitu ya. Yang justru menjadi bumerang bagi yang milihnya itu sendiri. Nah, kalau di Iran kebetulan ya takdir gitu dari pendidikan di sana jadi kalau saya bilang dulu ada pendidikan bagus di Baghdad, menjadi pusat dunia di Maroko gitu ya, terus kemudian di Al-Azhar Mesir, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu pendidikannya dianggap bagus kan di situ, termasuk juga Fatimiyah ya. Nah, itu menghasilkan individu-individu yang siap menjalankan demokrasi yang bagus kan begitu. Nah, di kita bukan berarti kurang bagus, sebenarnya di kita ada satu missing link gitu antara manusia zaman sekarang dengan manusia sebelumnya kan. Jadi kita itu ada proses pembodohan yang luar biasa. Sekarang misalkan jangan bilang Belanda menjajah 350 tahun. Kenapa harus ada narasi begitu? Memang mereka menjajah kok. Kalau misalkan di sini nyari lada hitam atau lada putih atau apapun ya sama menjajah. Dan efek dari keberadaan bangsa Eropa di sini itu bukan hanya soal perang militer, tapi juga soal pola pikir yang kemudian menjadi kualitasnya menurun kan. Ya itu harus kita akui. Ya. Terus yang kedua ada juga narasi misalkan Indonesia ini bukan negara yang senang nulis gitu.
Itu sebenarnya efek dari mental inlander, Ya. gitu. Orang-orang yang ngomong begitu tuh. Ya. Ya, kalau ada orang Indonesia ini begini kan, orang Indonesia tuh leluhur kita tuh biasa saja, bukan leluhur yang hebat gitu. Itulah hasil dari pendidikan mental inlander dari Belanda. Ya, self esteem dijadikan turun sedemikian rupa gitu kan, sampai tidak punya rasa harga diri yang kuat gitu. Padahal kalau kita lihat bangsa-bangsa yang besar itu bukan berbasis pada fakta sejarah sebenarnya, tapi pada rasa harga diri. Fakta sejarahnya itu belum qot'i sebenarnya kan, hanya dibuat sedemikian rupa untuk membangun rasa harga diri yang tinggi kan. Ya. Nah, yang paling penting itu adalah kita membangun ya narasi-narasi sejarah, entah itu faktual atau ada dimasukkan mitologi dan legenda dan seterusnya, itu untuk membangun rasa harga diri kita saat ini. Nah, tragisnya kan semua naskah dibawa oleh penjajah ke Eropa kan. Nah, boleh jadi ilmu-ilmu penting yang didapat dari sini tuh mereka pakai, kemudian mereka klaim sebagai hasil temuan mereka di bidang fisika, kimia, kosmologi, ya kan, di bidang banyak hal lah gitu, astronomi dan lain-lain. Sebenarnya itu tuh sebenarnya leluhur kita yang menemukan. Nah, kalau misalkan ada yang bilang bahwa jangan suka begitu gitu, ya itu sebenarnya orang yang ngomong seperti itu tuh jadi, kalau saya bilang, kena tenungnya dari penjajah gitu. Ya. Jadi kita nggak sebesar yang diidam-idamkan. Kalau nggak sebesar yang diidam-idamkan, kenapa ada Borobudur, ada apa namanya, Gunung Padang, sementara di Eropa tidak ada yang sebesar itu kan. Nah, bahwa realitasnya bahwa masa lalu bangsa kita adalah bangsa yang besar, itu harus dinarasikan gitu. Bentuknya hipotesis, bentuknya konsep atau teori gitu ya. Belum masuk ke teori, ya hipotesis. Sehingga menumbuhkan rasa harga diri dari setiap anak bangsa, individu kan, setiap individu bangsa ini. Terus yang kedua ya ini yang fatal sih sebenarnya, kebetulan takdir. Nah, ini pemerintah kita ini jauh dari ideal kan. Jangan ideal lah, dibandingkan dengan pemerintah Iran aja masih jauh. Mungkin pemerintah kita sekarang mirip dengan pemerintah Pahlavi dulu. Iran di zaman tahun sebelum 79 revolusi kan dipimpin sama Pahlavi. Rakyatnya pinter, tapi negaranya korup gitu. Korup karena berkiblat ke imperialis barat kan. Nah, posisi kita juga kayaknya seperti ini sekarang. Rakyat kita pinter. Media sosial ini jadi sekolah terbaik bagi bangsa Indonesia kan. Tapi sistem di kenegaraan, terus kemudian sistem pendidikan yang resmi milik negara itu tidak memintarkan itu, tidak membangun intelektualitas, spiritualitas yang benar. Itu harus kita akui. Minimal menurut saya. Menurut saya, kalau menurut Baladika yang lain terserah, tapi menurut saya jelas. Jadi spiritualitas tidak terbangun di bangku sekolah. Dari mulai TK, SD, SMP, intelektualitas jauh. Kita pendidikan kalah jauh. Ya, dengan saya pernah ngajar di sekolah yang menggunakan konsep dari sekolah-sekolah base-nya gitu ya, Jepang, Finlandia, sehingga saya tahu persis kualitas pendidikan rata-rata lah, walaupun saya nggak pegang data resmi dan memang bukan itu arahnya kan. Saya rata-rata ke sekolah-sekolah negeri yang milik pemerintah dan bahkan ke bawah swastanya juga seperti itu kan. Ya, itu kualitasnya jauh itu. Kalau kita lihat ranking pendidikan kita aja di dunia ranking berapa kan, jauh kan. Ya. ITB, UI dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya yang membuat individu pembangun sebuah negeri itu yang membangun konsensusnya, membangun apa yang disebut dengan demokrasi itu disebabkan. Jadi menjadi melahirkan pemimpin yang kurang berkualitas. Gitu kan? Ya.